والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Kita akan membahas sebuah topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i Islam menjaga agama, Islam menjaga akal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda di program kita yaitu podcast syar'i Al-Furqan TV. Hari ini merupakan hari yang ya kita bilang alhamdulillah, kita berucap syukur ya, karena tadi siang atau tadi pagi kita mengadakan tablik akbar dengan Al-Ustadz Mubarak Bamualim, dan alhamdulillah bertepatan juga dengan kedatangan santri, dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Sore hari ini kita akan podcast bersama dengan rekan kita, Masya Allah, beliau ini merupakan dokter audionya masjid nih ceritanya. Beliau adalah Mas Ahmad Fangko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih banget nih Mas Fangko, udah banyak bantu kita juga di Masjid Jami ya. Jadi mulai reset up speaker dan sebagainya nih ya. Alhamdulillah kita memang berharap audio kita menjadi sesuatu yang baik dan juga menjadi output yang baik untuk para jamaah, Mas. Karena memang penyampaian dakwah yang baik itu tentunya dari apa yang dia dengar itu mudah dia terima kan gitu ya, Mas ya. Nah, kenapa hari ini Ana diskusi dengan beliau ya? Karena memang beliau merupakan salah satu ya, kita bilang sebuah miracle lah ya. Maksudnya tuh alhamdulillah nih orang sunnah nih punya keterampilan khusus di bidang audio nih, Masya Allah nih. Makanya beliau kasihkan diri beliau sebagai ya mungkin advisor juga, sebagai konsultan juga untuk audio-audio yang termasuk yang ada di studio maupun yang ada di masjid. Nah, Mas Fangko, yang kita bahas pada sore ini kan seberapa penting nih audio itu untuk dakwah ya. Jadi pastinya audio itu bukan lagi hal yang kita nomor duakan, atau istilah orang tuh yang penting bunyi ya gitu lah, Mas. Jadi perlu ada sesuatu itu yang kita bilang harus kita pikirkan bagaimana output suara itu menghasilkan hasil yang baik, dan juga karena kita ini dakwah yang tentunya kita berharap apa yang kita sampaikan ini mudah diterima dan diterima dengan baik oleh jamaah. Nah, menurut Mas Fangko nih seberapa penting sih audio yang baik itu dalam dakwah nih, Mas? Yang pasti audio yang baik itu kan harus jelas didengar. Betul. Terutama untuk para jamaah di masjid. Betul. Dan yang sering dilupakan orang tuh bahwa justru poin utama dari dakwah yang disampaikan tuh ada di audio. Karena mau masjid sebagus apapun, ketika audionya tidak bisa didengar dengan jelas, ya udah nggak tujuannya udah nggak nyampe gitu. Bener-bener. Jadi memang kita udah malas ya, kayak udah denger sampai kadang bisa buat ngantuk itu, salah satunya udah audio itu udah udah nggak jelas gitu, Mas Fangko ya. Jadi menurut Mas Fangko tuh audio itu menjadi hal yang harus perhatikan, Mas ya. Iya betul, sangat malah harusnya. Berarti kalau kita bilang ini, kita media-media ini selain gambar, audio merupakan hal yang krusial untuk kita kita hasilkan dengan yang baik nih. Nah, ngomong-ngomong nih Mas Fangko, dari mana sih awal mula Mas Fangko bisa tertarik untuk mendalami audio? Kenapa nggak mendalami video? Kenapa nggak mendalami hal-hal yang lain yang lebih kelihatan menjual lah gitu? Kita bilang kan oke lah, audio ini menjadi hal yang dulu kita bilang di nomor 2 lah ya. Maksudnya tuh gambar lah nomor 1. Kenapa dulu Mas Fangko berpikir untuk audio ini menjadi fokus Mas Fangko untuk bisa Mas Fangko ambil ilmunya nih? Sebenarnya jadi harus membuka aib dulu kan. Pasti kan yang menomorsatukan hal audio itu pasti musik, pasti urusan musik kan, karena ya dia menjual suara kan. Jadi dulu dari kecil memang sudah terbiasa dan bisa dengan musik kan. Jadi terus
ya biasalah anak muda terus ngeband dan segala macam. Ya pingin bisa untuk memproduksi hasil karya sendiri gitu kan awalnya. Betul. Terus ya dari situ belajar audio dari otodidak sampai terus justru malah kuliah awal tuh kuliah broadcast. Justru gambar malah kan. Gambar sama ya penyiaran, maksudnya itu penyampaian komunikasi untuk media gitu kan. Antum di UI ya, Mas Fangko ya? Iya, itu di UI. Meskipun Universitas Indonesia nih, Masya Allah. Iya, meskipun ya cuman sampai setahun ya. Karena nggak cocok lah mungkin dengan konsep hidup saya waktu itu ya. Yang pemberontak. Ya dulu ya gitu. Kita ya tetap di UI, tapi nggak ofisial. Datang masuk kelas, tapi nggak terdaftar jadi mahasiswa. Ya ambil aja ilmunya gitu. Gitu. Ya itu jangan ditiru, ilegal sebetulnya. Cuman karena udah kenal teman-teman saya udah banyak, tetap ngekos di sana. Ya masuk aja kelas, nggak usah absen. Yang penting dapat ilmunya gitu. Nah terus waktu itu ada kursus audio di daerah Pluit Jakarta waktu itu. Wah ini boleh juga nih ikut. Sampai akhirnya ya ternyata banyak teman yang terbantu waktu itu ya. Wah ada yang bisa audio deh gitu kan. Nah, jadi makin semangat kan. Semangat akhirnya ya alhamdulillah bisa ke Seattle lah, Amerika untuk lanjut lebih serius dengan lebih proper dengan sesuai dengan teori profesional yang kan alat audio dan segala teknologinya kan memang made in budaya barat gitu kan, dari barat. Jadi ya akhirnya ternyata penggunaannya tuh seperti ini latar belakangnya apa gitu secara teknis. Gitu. Tapi memang iya loh Mas Fangko. Jadi ya oke lah, kita kan dulu semua pernah mengalami lah hal-hal yang kita bilang kita masuk ke dunia yang namanya dunia musik gitu kan. Jadi memang mungkin banyak orang yang begitu serius untuk mempelajari alat musik ini, tapi masih jarang, memang 10/1 lah orang yang mau untuk memfokuskan dirinya untuk bidang audio engineer-nya ya kan. Iya, betul. Jadi kita bilang oke lah, ada yang dia di alat musiknya, tapi kita di audio engineer tuh memang masih jarang dulu kan. Akhirnya Mas Fangko memilih untuk memfokuskan di dunia itu. Nah, mungkin menambahkan apa yang tadi Mas Fangko bilang, Mas Fangko akhirnya bisa ke Amerika. Nah dulu maksudnya di Amerika itu Mas Fangko belajar di mana dan seperti apa sih yang Mas Fangko pelajari dulu, industri musik, audio dan sebagainya tuh yang Mas Fangko pelajari seperti apa dulu Mas? Ya justru memang setelah kesana tuh baru terbuka bahwa audio ini sebenarnya bukan seni, dia itu teknis. Oke. Jadi untuk dapat yang proper dan bagus itu ya teknis, maksudnya itu ilmu pasti yang kalau salah mengkonekkan alat atau salah penggunaan mic ya pasti jelek gitu. Sedangkan waktu itu di Indonesia belum populer tuh ilmu audio kan. Jadi yang penting bunyi udah beres nih pasti gitu. Kalau jelek berarti yang salah ya megang mixer, padahal enggak. Untuk sampai ke mixer itu udah harus beres dulu gitu. Oh gitu. Kabelnya lah, apanya micnya segala macem gitu. Dan dari sana baru ternyata awalnya berharap wah ini belajar seninya nih, ternyata super teknis gitu ternyata. Oh gitu. Iya. Jadi memang apa yang dulu kayak kita bilang oke lah ini passion Mas Fangko dan berangkat ke sana akhirnya menemukan ininya lah. Tapi akhirnya di sana itu benar-benar teknis ya. Tapi akhirnya Mas Fangko nyaman nggak dengan pelajaran, dengan hal-hal yang apa yang Mas Fangko pelajari di sana tuh? Sebelumnya tahu dari mana sih informasi ada belajar audio di sana tuh Mas? Apa ada dulu teman yang mendahului Mas Fangko? Enggak juga, dari internet sih. Oke. Dulu kan sudah lulus yang kursus mungkin setara D1 yang di Pluit itu. Di situ sih ya masih belum detail lah kalau menurut saya. Akhirnya anda bisa ke sana, bisa belajar dan tadi apa di sana benar-benar teknis. Oh iya sangat-sangat bahkan sampai cara gulung kabel. Jadi supaya nanti ketika tergulung dengan rapi dan ketika dibutuhkan dengan cepat itu nggak
kelibet-libet gitu. Iya, iya. Terus cara organize-nya, perapian tempatnya segala macam. Jadi memang ya teknis banget ya, kayak semi militer malah tuh. Semi militer. Iya, jadi kalau telat udah nggak usah masuk. Telat 5 menit, 10 menit udah nggak usah masuk udah. Jadi kayak dia tuh ada kurikulumnya dan ada peraturan-peraturan apa namanya yang cukup ketat juga untuk di sana, Mas ya. Karena mereka pertimbangannya Anda audio engineer itu ketika apalagi yang berhubungan dengan instalasi ya. Anda berhubungan dengan teknis watt besar. Oke. Pemasangan speaker yang beratnya bahkan bisa sampai 100 kilo gitu kan. Kalau instalasinya tidak diperhatikan, ini harus pakai skrup baut yang spesifikasi ini jatuh kena orang kan mati gitu kan. Gitu. Iya, jadi apalagi ketika mata kuliah instalasi itu dosennya bahkan kalau telat 2 kali mending udah nggak usah ikut selamanya gitu. Ulang lagi tahun depan gitu. Kayak gitu. Jadi karena kehadiranmu itu menunjukkan kamu menganggap serius pekerjaan ini. Kayak gitu. Masya Allah. Jadi benar-benar kita nggak sembarangan lah ya. Makanya kita bilang walaupun kita katakan kita kuliah ya industri seperti itu, tapi memang perlu untuk perhatian khusus untuk hal-hal yang dulu mungkin dulu di Amerika itu merupakan industri yang besar kayak musik dan sebagainya, Mas Fangko ya. Makanya sampai mereka punya mungkin sekolah musik yang khusus dan sebagainya. Sebenarnya ada juga sih di Indonesia kan, tapi alhamdulillah juga Mas Fangko bisa berangkat ke sana ya. Kita bilang punya ilmu dan sekarang Mas Fangko gunakan nih untuk kegiatan dakwah. Oke. Mas Fangko juga, jadi kita sering ngobrol juga dulu, ternyata Mas Fangko ini banyak menangani band-band yang besar juga di Jakarta ya Mas ya. Sempat kayak Mas Fangko bilang Krispati, apalagi tuh Mas lo. Jadi ini bukan apa ya, maksudnya tuh ya oke lah, ini sisi dulu kita ya kan, sisi dulu kita, dulu kita menangani seperti itu, dan alhamdulillah sekarang ilmu ini kita pakai untuk kegiatan yang baik gitu ya. Jadi kayak beberapa band juga di sana dulu Mas. Ya banyak sih ya, bisa dibilang untuk kerjaan harian jadi gonta-ganti, ada yang terkenal, ada yang ternyata flop juga nggak jadi terkenal, apa nggak laku ya banyak juga. Yang alhamdulillah banyak juga yang akhirnya jadi temen ngaji juga seperti Upstairs, terus ada Reda juga, Lemes, terus Rumah Sakit, Abu Tako, Allah itu malah yang awal, termasuk teman-teman yang dekat awal-awal tuh, termasuk Andri juga. Yang kelas nasional ya banyak juga, tapi nggak sampai belum hijrah lah, belum. Masya Allah. Mas Fangko ini kan info-infonya Mas Fangko nih merupakan mualaf nih ya, Masya Allah nih ya. Kita alhamdulillah banget ya kita dapat saudara seiman sekarang dengan Mas Fangko. Dulu boleh ceritain dulu Mas, dulu perjalanan Mas Fangko bisa untuk mualaf tuh gimana dulu awal-awal mula tuh Mas? Dulu ya saya tuh memang istilahnya itu setelah pulang dari Amerika, apa? Justru sebelum itu. Oh, justru sebelum. Setelah lulus SMA itu kan kuliah Jakarta, lepas dari orang tua segala macam dan berasa kayak ini harus. Betul. Kalau di film tuh ini journey-nya lagi baru mulai awal nih kayak petualangan nih orang saya gitu kan. Kayaknya mulai riset enak nih, riset. Mulai yang pasti tak coret dulu deh. Kayaknya agama aku nanti mau milih deh. Saya coba pelajari meskipun cuman permukaannya aja gitu kan. Ini sampai bertahun-tahun ya, sampai di Amerika mengambil karena masih penasaran kenapa sih agama itu bisa beda gitu. Kenapa terus ada di teritori-teritori tertentu lebih banyak, lebih itu, dan kok ada jadi bisa ke mixture ke budaya juga gitu kan. Akhirnya ngambil mata kuliah civilization, peradaban dunia gitu, perkembangan dunia gitu. Masya Allah. Kayak wah ini boleh juga nih biar tahu gitu. Soalnya sempat baca di perpustakaannya, wah dibahas juga nih agama ini. Udah demen banget emang, seneng banget membahas masalah itu gitu. Tentang agama dan apa ya, konsep wah ada godlike dari atas tuh kayak wah ini harusnya apa ya, orang dari zaman dulu tuh awalnya gimana bisa ada konsep ini gitu. Itu seneng banget dulu emang. Sempat belajar agama juga di Amerika di mata kuliah itu gitu Mas. Ya, lebih ke apa ya, perkembangannya dalam sisi peradaban gitu loh. Dan itu udah
Kembang. Dan satu yang kagum itu cuman Islam yang sampai sekarang itu masih bisa ada tolak ukurnya. Dan itu sepakat semua, hampir semua yang mengatasnamakan Islam sepakat Al-Quran dan Sunnah gitu. Meskipun pada prakteknya ya ada perbedaan fikih, mazhab segala macam, tapi tetap sepakat ya ini dua ini, Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan yang lain itu bisa nggak perlu, ya bebas gitu, mau nggak diamalkan pun nggak apa-apa. Sedangkan kita kan enggak gitu kan, harus diamalkan ini gitu. Nah itu yang bikin terus di sini sepakat semua, cuman ini nih kayaknya kejaga gitu. Akhirnya mulai mungkin udah saatnya nih mempelajari yang agama Islam ini gitu, meskipun belum masuk Islam waktu itu ya. Gitu. Masya Allah nih ya. Oke Mas Fangko, kita mungkin udah kita bicara yang dulu Nah sekarang ini kita lebih banyak bicara teknis nih ya kan. Kita kembali lagi bahwasanya beliau ini alhamdulillah saat ini lebih mendalami tentang audio yang ada di mungkin di masjid juga atau juga di studio. Jadi kalau Ana boleh cerita, beliau ini berdomisili di Surabaya Mas ya? Ya, alhamdulillah sekarang balik ke Surabaya. Balik Surabaya, dan juga beliau ini dulu di Al Iman TV. Oh ya, sampai sekarang masih ya Bandung, karena udah jadi seperti rumah gitu. Masya Allah, benar-benar. Karena aku pertama tahu Mas Fangko itu justru Mas Fangko dulu di Al Iman ya kan, terus juga di Mas Akid dulu kan. Jadi bilang aku punya temen nih memang khusus buat audio ya, menarik juga. Terus aku pernah ngeliat juga Mas Fangko dulu dengan Abu Tako ya. Jadi memang pernah foto di Instagram dan sebagainya. Oke, sekarang kita bicara tentang teknis audio ya Mas. Kita kan banyak nih yang mungkin orang-orang yang awam yang di masjid, terutama ya kayak kita ini kan kita bilang, kita sebut adalah user ya. User itu kan karena pengen terima praktis nih. Oke, saya bangun masjid. Oke, pastinya saya butuh speaker. Yang penting speaker itu bunyi. Oke. Nah, tapi terkadang saat sudah dijalankan itu ada aja yang kira-kira kuping itu, namanya kuping kan pasti sensitif lah ya kan, mendengar suaranya kok suaranya agak pecah ya kan. Mungkin kalau bahasa kita ngepecah, suaranya kok pelan banget, udah digedein kok tetap aja begini dan begini. Nah, sebenarnya menurut Mas Fangko nih apa sih sebenarnya teknis yang perlu diperhatikan ya Mas, khususnya untuk kita di masjid atau mungkin kita di studio ini yang perlu kita perhatikan khusus masalah tentang audio ini Mas Fangko? Yang pertama sih terserah mau apapun mereknya yang dipakai atau mahal atau murahnya itu hanya akan bermanfaat jika pemasangannya itu proper gitu. Karena saya analogikan ini ya, seperti lensa seperti kamera, bodi kamera gitu kan, nggak mungkin juga kebalik lensanya gitu. Betul. Nggak akan bisa ya, nggak akan bisa dipasang, kan harus ya kan? Pas yang buat masuk ke bodinya tuh harus yang bagian belakang situ. Nah, sedangkan prakteknya masih banyak yang datang ke saya terus tanya, ini agak kurang Mas ininya audionya, coba saya cek, masangnya ya yang penting nancep, bunyi, beres gitu. Padahal kebalik gitu, makanya dia digedein masih kecil-kecil aja Mas, kalau enggak kecil tapi kok udah pecah ya suaranya ya kayak gitu. Oh ini kebalik Pak, ini Pak jaket Pak, konektornya kebalik, ini harusnya masuk ke sebelah sini gitu. Tapi bunyi kok bunyi tapi salah gitu, pecah suaranya, makanya gini. Setelah diubah? Iya, setelah diubah ya. Kadang solusinya cuman solusi Rp15.000 gitu, beli konverter kabel itu aja udah. Wah iya udah enak lah ya udah gitu. Ya itu yang perlu diperhatikan adalah apalagi sekarang ada Google ya. Dia langsung aja mungkin bisa cek cara instalasi audio gitu aja. Jadi perhatikan bener kan, masuk ke mixer itu, dari mic ke mixer itu bukan masuk ke colokan yang salah, karena ada 3 pilihan di situ, ada mic, ada line, ada insert apa gitu. Insert ya, kayak gitu itu yang paling penting di situ. Contohnya Ana pernah barusan ini mungkin bulan lalu ngerjakan musola di daerah Sidoarjo. Kecil itu audionya itu hasil sumbangan dari warga semua. Jadi ada yang dari tip Aiwa segala macam, yang maksudnya tuh yang ini bukan buat masjid nih bener. Nah, cuman karena adanya ini Pak gitu. Ya udah ya saya kerjakan juga. Selama semua koneksinya tepat,
ya fine aja, tetap meskipun mungkin nggak istimewa ya, cuman itu dengar jelas gitu. Jadi nggak mesti audio atau perangkat yang mahal itu mendukung untuk suara yang bagus gitu Mas ya? Pasti mendukung, cuman kalau salah tancap, salah instalasi ya. Bubar udah. Oke. Berarti kalau Mas Fangko urut nih, misalnya secara SOP yang Mas Marco terapkan, kalau kita punya mixer, speaker gitu. Jadi apa sih yang perlu kita perhatikan untuk instalasi perangkat dari masing-masing itu, Mas? Apa Mas Fangko ngeliat dulu nih, oh kira masjidnya seperti ini, berarti butuh speaker sekian, butuh mic yang seperti ini dan seperti ini, atau gimana tuh Mas Fangko? Iya, idealnya sih kalau dari awal dilibatkan, memang harus ngikuti desain masjid juga, desain masjid, desain ruangan ya, semuanya. Bahannya dari apakah nanti ada karpetnya atau enggak, ceilingnya berapa meter, apakah nanti ada kubah, terus apakah nanti ada mezzanine-nya di itu, mezzanine-nya buat lantai 1, lantai 2-nya, itu perlu banget. Jadi kayak dari situ bisa diputuskan tipe speaker apa, terus butuh berapa banyak, di titik mana aja. Dan terus angle sudutnya tuh pasang di mana, segala macam dari situ untuk yang proper ya. Cuman kebanyakan memang kendala yang 90% untuk itu audio terpasang setelah masjid jadi. Iya, padahal harusnya audio di masjid atau di masjid ya, kita bahas masjid itu bagian dari infrastruktur. Karena ketika audio datang belakangan, pasti nanti mengganggu interior. Nah, sedangkan ketika pernah saya beberapa kali, hampir pasti sering ya itu melakukan perubahan posisi speaker dari takmir, wah jelek Mas kalau taruh situ Mas. Balikan awal ya, kalau awal nanti tetap nggak jelas Pak suaranya Pak. Betul. Ya udahlah nggak apa-apa lah, daripada dilihat nggak enak gitu. Jadi apa ya maksudnya tuh? Dia masih mempertahankan ininya gitu lah, maksudnya posisi yang untuk enak dilihat gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya akhirnya saya biasanya kayak saran, yang ada Pak taruh situ maksimal segini nih Pak, saat di setting jadi kayak gini. Atau kalau mau taruh di tengah pengen terlihat cantik ya ganti yang merek ini aja Pak, dilihatnya bagus, atau dikasih backdrop apa-apa segala macam, masih banyak solusinya gitu. Cuman ya tetap kan keputusan tetap dengan takmir dan budget kan memang terbatas kadang-kadang kan. Menyesuaikan lah ya, Berarti itu dari speaker. Kalau dari mic ada nggak sih Mas, maksudnya yang mic khusus ya memang Mas Fangko sarankan untuk dipasang dalam masjid nih Mas? Nggak ada sih. Nggak ada ya merek-merek khusus gitu. Nggak ada. Justru itu pelajaran yang dulu waktu masih belum menangani masjid ya, masih live sound buat event-event atau studio itu fanatik tuh, maksudnya wah mic harus merek ini nih kalau mau bagus gitu kan, harus ini, kabel harus ini, ampli harus ini, kalau enggak pasti jelek gitu. Sure gitu ya. Minimal Shure SM58 udah paling bawah itu udah males kayaknya gitu. Iya benar. Jadi udah kelihatan lah murah tuh hasilnya. Nah ternyata setelah hijrah terus nggak ada keleluasaan untuk meminta rider saya misalnya tuh harus ini nggak ada Pak, budgetnya 2,5 juta nih Pak gitu. Ya udah, nah dari yang biasa mungkin belanjanya di toko audio yang bermerek akhirnya wah pasar genteng nih berarti nih kayak gitu. Untung kita deket pasar genteng ya Surabaya. Maksudnya di pasar yang wah ini grosir dan banyak KW-nya nih gitu. Cuman setelah sampai sana cek, anak kan menghindari barang KW ya. Maksudnya ya udah nggak apa-apa lah merek, gak usah kelihatan merek tapi merek Cina nggak apa-apa, yang penting asli gitu kan. Coba harga 50 segala macam. Nah kok enak juga gitu kan. Terus coba yang itu Shure 98 kasih nggak jauh gitu kata. Ya udah dari situ udah kebuka, semakin kebuka bahwa yang paling penting memang instalasi gitu udah. Benar ya. Instalasi proper. Terus mau apalagi zaman sekarang ya, Shure SM58 itu ditemukan tahun 70-an, masa diciptakan tahun 70-an. Sekarang kita udah 2022 gitu kan. Teknologinya tuh udah ketinggalan banget, udah bisa dikejar dengan harga yang nggak sampai segitu gitu harusnya. Dan itu bukan barang digital juga. Sampai sekarang
sirkuitnya tuh masih sama dengan tahun 70-an gitu. Oh gitu ya Mas. Iya, masih Masya sama. Allah. Gitu ya. Jadi emang akhirnya kebuka juga. Iya, Wah, iya. usaha fanatisme itu kan udah nggak relevan juga. Iya, ini Mac lama ya. Ini kan udah teknologi baru gitu. Iya, iya. Nah, akhirnya gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya lebih ke setiap dapat budget berapapun ke terus belanja, cek aja gitu, coba-coba dulu. Oh, ini masih cukup nih, masih bisa lah gitu, masih bisa lah. Nah, jadi alhamdulillah ya banyak juga musola-musola yang akhirnya suaranya jelas gitu. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita juga nggak usah itu ya di endorse aja enggak kan gitu. Jadi udahlah kita menyesuaikan. Oke, terkait dengan kabel Mas. Kabel kan kadang-kadang macam-macam tuh. Ada yang kabel murah, sedang, mahal. Ada yang beli langsung jadi, maksudnya sudah dengan ininya, jacknya, atau kita nyolder sendiri nih. Kalau Mas Fangko sendiri lebih memilih kemana Mas? Kalau untuk kabel sendiri? Kabel sih saya ini kalau itu dari awal belajar audio udah dikasih kabel selama tidak lebih dari 100 meter, mau kabel berapapun insya Allah aman. Oh gitu. Nah, kalau itu udah main jarak panjang ya, baru tuh membutuhkan kabel yang memang berkualitas gitu. Karena hantarannya kan panjang tuh, hantaran listriknya kayak gitu aja sih sebetulnya. Kadang-kadang tuh kan mesti ini harus yang paling mahal nih, atau kita bilang aduh yang sedang ini hasilnya gimana. Ini sebenarnya nggak begitu ini, yang penting dari jarak. Oke, ini insight baru nih sebenarnya, Masya Allah. Kayak kita balik lagi ke mic nih Mas. Kan mic tuh kan ada dua nih, ada yang kondensor, ada yang dinamik nih. Ya kan. Sebenarnya perbedaan yang khusus antara kedua itu tuh apa sih Mas? Kalau kondensor itu kan dia lebih bisa menangkap dengan detail frekuensi. Kayak gini kan kondensor ya. Kondensor, oke. Kondensor ini. Tapi ke downside-nya dia membutuhkan phantom power atau power ada lagi. Beberapa yang pakai baterai di dalam gitu kan. Iya. Downside-nya itu, tapi suara lebih jernih dan lebih peka gitu kan. Oke. Kalau dinamiknya? Kalau dinamik kelebihannya ya dia lebih tahan banting aja, mau jatuh mau apa masih kuat gitu ya. Kalau kondensor lebih rapuh. Kalau di masjid lebih cenderung kemana Mas Fangko? Apakah kondensor, apakah dinamik kita sebenarnya milihnya? Kalau Anda sih lebih ada prioritasnya ya. Kalau buat azan ya udah dinamik aja nggak apa-apa. Mau yang 150.000 mau 75.000 pun nggak apa-apa buat azan itu. Maksudnya bukan meremehkan peran azan, cuman mic azan ini nanti akan keluar ke corong toa, di mana mau pakai mic 60 juta pun nggak akan jernih gitu. Tetap yang dibutuhkan tuh nyaringnya dan panjang jangkauannya gitu kan. Jadi mubazir kalau pakai mic yang bagus gitu. Mending alokasikan ke yang lain aja nih dananya gitu. Nah, kalau yang biasanya yang diprioritaskan ya buat imam, terus buat kubas kajian biasanya. Kayak gitu. Itu yang baru kita. Kalau bisa kondenser lebih mantap. Oke, berarti tadi kan kita bicara masjid. Nah, studio nih Mas. Mas Fangko kan udah beberapa nanganin kita bilang studio kajian lah, Aliman dulu, Aliman TV lah misalnya. Dulu yang lebih Mas Fangko prioritaskan atau lebih Mas Fangko ini kan itu apa Mas Fangko, dengan maksudnya output yang seperti apa sih yang Mas Fangko harapkan dari adanya audio di studio itu Mas? Lebih ke kalau anak waktu itu megang Al-Iman tuh kan kendalanya adalah SDM-nya yang rotasi bergantinya tuh tinggi karena kan waktu itu banyak dari kalangan santrinya gitu yang mungkin tertarik terus ikut bantu gitu kan. Jadi lebih membutuhkan harusnya ini untuk menjaga kualitas, beli alat-alat yang bisa mengautomasi sistemnya gitu. Jadi nggak terlalu ribet, jadi cuma semudah nyalain lampu lah, cekrek nyala, udah tinggal kajian gitu. Plug and play lah ya, maksudnya kita nyalain tuh udah oke. Terus kalau terkait dengan bicara tentang studio kan berarti kita inginnya tidak ada suara luar masuk dan suara luar juga tidak keluar gitu loh Mas. Seberapa penting sih Mas peredam di studio itu menurut Mas Fangko? Tergantung lokasinya ya. Kalau memang kayak Alvercon ini kan jauh di belakang masjid yang sepi, jarang ada motor lewat sih. Lebih diutamakan mungkin kayak ini diffuser
ini kan sebenarnya bukan peredam nih. Iya. Dia lebih ke supaya suara di dalam ruangan tidak gaung kan. Oh, tidak gaung ya. Jadi ini gitu. kayak seperti ini tuh sebenarnya untuk buat suara kita tuh Absorber sih. absorber ya. Jadi suara kita tuh tidak kayak misalnya gema ya kan, Iya, gema. jernih sih. Tapi kalau misalnya kita mau bikin ruangan ini misalnya itu tidak suara keluar, itu berarti harus ada rockwool atau gimana tuh Mas Mangko? Ya harus bikin dinding yang berongga gitu. Oh. Jadi oke. ini mungkin dinding temboknya nih. Ya. Terus dibikin lagi mungkin dari GRC ini ada rongganya diisi rock wool, glass wool gitu. Dan rule of thumb, maksudnya itu aturan dasarnya di sini semakin tebal rongganya dalamnya ini semakin kedap. Oh gitu. Semakin bagus kedapnya. Dan yang membutuhkan kekedapan itu sebenarnya frekuensi rendah. Frekuensi rendah itu yang paling gampang masuk dan paling gampang keluar kalau misalnya di sini ada frekuensi rendah ya. Maksudnya frekuensi rendah kayak gimana? Kayak frekuensi rendah itu seperti suara mesin truk. Kayak gitu. Kalau misalnya kita di pinggir jalan tuh membutuhkan itu karena itu yang paling gampang masuk. Iya benar-benar. Jadi kalau kita bicara dakwah kan cuman mengurus masalah suara manusia kan, itu nggak ada masalah dengan suara frekuensi rendah karena kita mau serendah-rendahnya suara kita nggak akan nyampe 80 Hz gitu. Oh iya. Jadi memang cerita sedikit Mas, dulu awal mula dibangun studio ini, jadi dulu ada pilihan ya. Ada yang peredam yang ekstrim, rockwool dan sebagainya, ada yang kita bilang ya hanya sekedarnya lah, yang penting suara luar juga tidak dalam tidak keluar, luar tidak ke dalam gitu kan. Sehingga dulu aku juga memilih untuk yang tidak terlalu ekstrim untuk ini karena tentunya mengaruh ke budget kan. Iya. Yang penting tuh menurutku yang pasti yang kita harus pikirkan itu setelah studio ada absorbernya itu gitu loh. Jadi sejarah literasi yang ku baca itu kan memang barang-barang yang ada dalam studio itu termasuk absorber ya, kita bilang ya, kayak misalnya sofa. Oh iya itu ya kan. Jadi kayak misalnya misalnya kayak barang-barang yang lainnya sekiranya yang bisa menyerap ini. Tapi tetap harus membutuhkan peredam suara itu ya Mas Fongko, sehingga suara itu tidak maksudnya kan kalau walaupun kita bilang kita kan rata-rata pakai mic clip on, tapi kadang-kadang suara gema itu masih tetap masuk gitu, suara gaung itu tetap masuk. Itu berarti yang kita butuhkan itu dalam studio itu seperti apa Mas? Sebetulnya jatuhnya ke penggunaan clip on itu sendiri. Mic clip on itu dia menangkap suara dari segala arah. Istilahnya tuh kalau ini mic-nya dia seperti lingkaran gini. Jadi dia menangkap dari atas, dari bawah, dari samping segala macam. Sedangkan kalau mic seperti ini dia cuma dari depan aja gitu. Oh iya ya. Jadi makanya di sini lebih terlihat kedap gitu kan. Kedap. Karena dia emang dari depan aja gitu. Makanya banyak feedback di masjid ketika pakai mic clip on yang di sini itu. Sudahlah jauh dari sumber suara. Dan harus dikencengin biar itu. Dan nangkap semua dari segala arah ya, dari speaker yang di sebelah sini ketangkap, makanya rentan feedback gitu. Ya suara gini Mas, karena balik lagi Mas, kalau suara karena Mas itu kan sering ada suara feedback itu biasanya dari mana tuh Mas? Ya itu suara dari mikrofon, dia ngambil suara sumber suara terus keluar dari speaker masuk lagi ke mikrofon lagi. Oh itu feedback itu dari situ. Itu solusinya gimana kalau kita sering-sering kayak gitu? Stres banget tuh kalau di dalam masjid. Itu sih sebenarnya dia feedback itu biasanya hanya frekuensi tertentu. Jadi kalau penanganan advance-nya itu harus dicari frekuensinya di EQ-nya. Terus dikurangin gitu. Tapi kalau cara gampangnya gain-nya dikurangin, udah dikecilin aja yang itu. Cuman gitu. jadi nggak kedengeran kan. Iya. Tapi terus supaya nggak feedback lagi gimana itu Mas? Ya kalau sudah ketemu frekuensi yang bermasalah dan dikurangin, insya Allah nggak feedback lagi gitu. Oke. Nah sekarang kita bicara tentang mixer nih Mas Fongko ya. Jadi kita bilang kan tadi kita udah cerita masalah speaker, mic, sekarang mixer. Zaman sekarang kan mixer nih semuanya banyaknya rata-rata digital nih, ya kan? Mungkin beberapa masjid mungkin yang kita katakan sudah mengikuti zaman, atau mungkin mendapatkan advisor dari orang nih untuk pakai yang digital aja gitu. Menurut Mas Fongko dengan adanya mixer digital ini ada nggak plus dan minusnya Mas kalau kita pakai di masjid? Banyak tuh udah. Di dunia audio itu peperangan antara analog dan digital tuh udah biasa. Sampai sekarang masih ada fanatik digital, fanatik itu. Kalau secara fungsi sih memang
Jujur kalau Ana sih secara kualitas masih bagus analog gitu. Dari suara preamp-nya ya. Iya. Karena preamp dan EQ-nya yang digital itu seperti sebenarnya semuanya sudah full. Gain apa itu sudah full. Dia cuma dikurangin di software. Jadi makanya kadang kalau Ana sih gemesnya tuh kadang nyari karakter suaranya susah kalau digital tuh, karena saking lengkapnya frekuensi, karena dia steril. Terus pengurangan frekuensi penambahan itu tuh pseudo, apa maksudnya itu cuman permainan digital tuh, nggak beneran ya. Kalau analog kan elektriknya kan bener-bener kita ngekat 100 Hz ya udah hilang tuh 100 Hz. Kalau ini nggak ada, cuman dikecil ya, dikaburkan gitu karena digital. Jadi makanya agak susah gitu maksudnya. Dan bagus, tapi positifnya banyak juga. Jadi dia ringkes kan. Ringkes, ada semua efek ada di situ. Semua solusi untuk pengaturan yang baik itu ada di situ semua. Sedangkan kalau analog kan harus beli satu nih, ini mixer, terus ini ada alat namanya kompresor, ada noise gate, ada equalizer, ada macam-macam. Jadi bisa banyak itu jadinya yang dibeli gitu. Padahal kalau total mungkin sama kan, yang bagus kan lebih mahal memang kan, bisa 20 jutaan, 30 jutaan kayak gitu. Sekarang kan mixer udah mahal-mahal nih Mas ya. Masya Allah. Tapi ya sebenarnya nggak perlu sampai segitu juga sih, kecuali memang membutuhkan ya gitu. Memang ada dananya dan memang kompleks gitu. Betul, masjidnya emang kompleks itu, banyak ruangan, banyak spot-spot zona-zona yang harus cover dengan detail gitu. Itu baru butuh. Nah terus kalau kita katakan suatu ketika terjadi kerusakan di digital nih, itu dia tuh, itu paling masalah di situ tuh. Kalau Anda selalu misalnya kalau dapat konsultasi atau proyek untuk masjid sound system, memperhatikan lokasi masjidnya. Misalnya kalau di Gresik itu nggak akan pernah menganjurkan digital, karena downtime-nya kalau ada rusak, maksudnya tuh dia harus dicabut, kasih tempat servis, dan itu balik lagi ke kita tuh bisa 3 bulan sampai 6 bulan, karena servis digital kan nggak gampang itu ya. Iya, harus resmi lah, gini-gini, harus spare partnya tuh ngambil di Singapura segala macam gitu. Jadi harus balik ke Jakarta, kirim Jakarta, dari Jakarta aja nggak dibenerin di situ, masih harus tanya ke yang spesialis di Singapura segala macam. Jadi kalau misalnya di kota Surabaya pun mana masih ragu pakai digital sebenarnya kalau buat, karena maksudnya kalau public space seperti masjid atau stasiun tuh kan dia sistem audio tuh nggak boleh istirahat. Dia 24 jam pemakaiannya itu, dan bukan memakai sekali bagus terus dibungkus lagi, enggak, dia harus bagus terus, diharapkan optimal terus, sekali ceklek optimal terus gitu, kan dipakai terus kan. Benar sih. Nah, jadi kita harus pakai alat yang awet, dan ketika kerusakan terjadi, misal duhur rusak nih, asar kalau bisa harus nyala lagi kan, kayak gitu. Makanya ini biasanya selalu udah analog aja nih. Gitu. Oke, berarti tetap idealnya ya Mas ya, maksudnya tuh idealnya oke lah sekarang digital, tapi harus ada tetap backup ya. Iya, ada backup itu kita bilang ada mixer ya, sekiranya saat itu rusak ya kan, qadarullah ya, misalnya tiba-tiba, dan kita harus tetap, masjidnya harus tetap ada azannya, ada kajiannya kan, nggak mungkin lah kita meliburkan karena audio kita nih. Tetap ya kita sih berharap ada backup yang bisa kita buat di situ supaya suatu ketika ada kerusakan ada yang backup. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi Mas, apakah kita memang butuh ya Mas ya, maksudnya kita harus rekrut orang yang bener-bener orang audio khusus, nanti dia akan di job diskan di bagian audio, yang nanti akan memegang audio yang ada di masjid itu. Perlu nggak sih Mas masjid itu seperti itu Mas? Nah itu juga harusnya itu jadi salah satu bahan pertimbangan, poin utama yang dipertimbangkan oleh kontraktor audio ketika dapat job di masjid. Karena ketika setelah terinstall, terus udah beres, dia kan udah habis itu kan diserahkan ke orang yang hampir pasti nggak paham audio. Marbot masjid, terus santri gitu kan. Jadi harusnya dibikin sesimpel mungkin, bukan setiap kajian harus ada standby di mixer gitu, enggak. Setting equalizer, segala macam ya, enggak. Waduh. Iya, harusnya itu. Bahkan kan kadang yang megang bagian itu juga kadang libur nih mau pulang gitu kan. Terus yang ganti, terus gimana caranya gitu kan. Bingung kan. Nah, memang harusnya idealnya, dan memang kalau kita bicara audio buat
public space ya, itu memang harusnya seperti itu mah, harusnya simple. Tinggal seperti ini nyalakan, ini matikan, udah gitu. Ini besarkan, kecilkan, udah nggak perlu sampai harus oprek-oprek lagi. Itu tugasnya audio instalatornya. Oke. Dia harus bisa sampai bisa bikin itu semudah mungkin buat siapapun yang akan mengoperasikan nanti gitu. Itu memang ideal gitu. Idealnya harus gitu ya. Itu tugas utamanya dia sebenarnya bukan bikin bagus tapi bikin itu mudah dulu gitu. Jadi nggak usah kita rekrut orang seperti Mas Panggul ya. Berat bayarnya. Masya Allah. Jadi memang ya perlu untuk sebuah solusi yang praktis ya. Kita katakan Mas Panggil praktis, namun memang kita harapkan tetap audio itu outputnya adalah hasil yang baik gitu kan. Kayak misalnya kita bilang di masjid-masjid tertentu kan kadang-kadang sekarang nih kita udah lebih peka ya kuping nih Mas Panggul ya. Oke, di masjid ini misalnya, wah suaranya enak nih, bulet banget suaranya kan gitu kan. Nah, tiba-tiba kita ke masjid yang ini, wah suaranya biar gitu. Jadi memang di situ fungsinya kita juga perlu untuk berilmu untuk instalasi audio di masjid ini. Oke Mas, cerita tentang masjid nih. Makanya kan kalau kita lihat, oke lah kita berkiblat pada Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram nih, Masya Allah nih ya kan. Wah, apa namanya, dari mulai audio yang kita dengarkan, mungkin Anda sih belum pernah ke sana sih, cuman cerita-ceritanya sama. Mudah-mudahan kita berangkat Mas. Jadi kalau kita dengar dari cerita orang tuh memang audionya semua tuh bagus di sana. Ya walaupun kita bilang di public space yang mereka itu kan, tapi mereka kayak nggak menomorduakan lah ya kita. Nah kalau Mas Pangko tahu itu apa sih sebenarnya yang mereka gunakan tuh Mas sekarang ini? Nah itu termasuk dulu ketika dapat job pertama untuk instalasi masjid, yang jadi pertimbangannya memang kalau Masjidil Haram gimana ya dia cara settingnya gitu ya. Alhamdulillah di Google itu ada ternyata ada makalahnya, ada jurnalnya tentang kalau nggak salah itu mosque sound system Masjidil Haram kalau nggak salah, lupa. Ada tuh, itu yang bikin dari kontraktornya dia sendiri, kontraktornya Masjidil Haram sendiri. Jadi dijelaskan konsep audionya, instalasinya gimana. Jadi dia nah itu dia tetap pakai analog mixernya. Analog dan 3 mixer yang udah diotomasi. Ketika ini gagal, ceklek langsung ini nyala. Gitu ya. Jadi udah ada backup plan-nya untuk itu untuk segala masalah. Otomatis langsung pindah gitu. Pindah ya. Bisa gitu Mas ya? Bisa, ada auto ya, kayak sama kayak lampu lah, ada genset. Kayak genset. Gitu langsung nyala kan ya, kayak gitu. Oke. Dan dari mulai kabel terus speaker, mikrofonnya itu memang mereka custom langsung ke produsen, langsung ke mereknya. Kalau mereka pakai Bose sama JBL kan. Dua itu ya. Pakai Bose sama JBL. Jadi iklan. Nggak apa-apa. Semoga di tag juga. Dan mic dan speakernya memang mereka bilang sendiri ini custom. Ada beberapa yang umum gitu yang bisa ada dibeli di pasaran, cuman yang krusial tuh custom mereka. Krusial tuh customnya. Karena cakupannya kan sangat luas kan. Berarti merek-merek besar begitu bisa kita custom ya? Bisa, kalau ada uangnya pasti bisa. Iya benar. Jadi apa sih yang mereka inginkan sebenarnya dari audio yang keluar itu? Karena kan mereka kan semuanya kayak Masjidil Haram lah ya, kita kan pasti outdoor banget tuh Mas. Outdoor kan, dan mereka kan harus berpikir walaupun dia outdoor, tapi sebenarnya lebih simpel ya justru ya outdoor daripada indoor ya. Karena nggak ada pantulan ya Mas. Tapi gimana caranya public space itu tetap nyampe Mas ke orang, jadi nggak jember suaranya gitu-gitu. Iya itu sih masalah watt yang digunakan sama lebar dispersi speakernya itu, maksudnya jangkauan tembakannya berapa gitu. Tapi mereka lebih fokusnya itu memang karena harus mudah digunakan tadi. Terus ada backup plan ketika ada sistem yang fail. Dan karena mereka sangat menghormati ulama, jadi nggak mau sekalipun merepotkan ulama yang harus pakai clip on apa pakai gini gitu. Jadi makanya dia pakai satu mic-nya ada 3 titik kan, atas sini sama buat rukuk sama buat sujud gitu kan. Dan setiap titik ada 3 sampai 4 mikrofon kan. Gitu. Warna emas itu. Gitu. Buat yang khotibnya juga begitu. Memang semuanya memudahkan ustadznya dan ulamanya gitu. Iya juga ya. Jadi kalau dari situ memang dibilang setiap
kan dia 3 mic tapi udah beda kan. Ya, ya. Nah itu daripada repot ya karena daripada repot equalizer ya, maksudnya karakter suara. Jadi pakai mic yang ini tuh bagus buat lo, mic yang ini bagus buat high. Jadi udah nih pasti bagus ya, spread jadi bagus. Sekaligus jadi backup plan. Ini rusak, ini masih nyala gitu. Oke. Gitu. Oh, masya Allah ini. Nah, untuk kalau Mas Pangko perhatikan yang di masjid-masjid yang ada di Indonesia itu biasanya terjadi permasalahan apa sih Mas yang biasanya Mas Pangko perhatikan? Masalahnya ya itu tadi. Iya. Tidak ada kerjasama antara waktu awal krusialnya tuh waktu awal mendirikan masjid dari arsitek, perencana arsiteknya dengan nanti audionya, karena akustik ruangan itu. Jadi kan kalau misalnya dari awal udah ketemu, arsiteknya bilangnya desainnya seperti ini Pak. Kira-kira nanti bakal pakai apa? Ini materialnya nanti ini, dia pakai marmer, ini pakai ini segala macam. Jadi dari awal sudah disimulasikan sama kontraktor audionya, misalkan ini pakai ini dan saya pinginnya nggak kelihatan speakernya. Oh ya udah bisa nanti di custom boxnya gitu. Iya bisa. Tapi bisa di merek tertentu di custom gitu Mas? Ya kita custom sendiri aja kalau. Oh gitu ya. Ada beberapa yang cat sendiri sama custom box sendiri supaya terintegrasi sama interiornya gitu. Gitu. Masya Allah nih. Nah ini boleh kita intip dulu nih apa Instagramnya Mas Pangko nih. Oke, entah kita tampilkan. Nah ini Masya Allah nih. Jadi kalau pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Al-Furqan dan jamaah ya mau tahu hasil-hasil yang dibikin portofolio Mas Pangko. Ini dia bisa mengunjungi Instagram Vortex System Installation ya. Jadi kalau kita lihat ini memang banyak-banyak ya instalasi yang beliau kerjakan ya kan. Jadi ada ini ada masjid juga Mas ya. Ini salah satunya masjid ini di mana nih? Itu di Bendul Merisi itu masjid Jami Makkah, yang atas itu di Duku Kupang Masjid Darul Hijrah. Darul Hijrah. Ini di Klinik Mata. Ini sih belum semua sih tapi memang karena sih memang nggak terlalu lincah dalam bermedsos ya. Oke. Ini di mana Mas? Ini di Duku Kupang. Oh Duku Kupang. Ini ya Masjid Darul Hijrah Duku Kupang. Jadi setting ulang ya. Jadi ada beberapa masjid itu yang minta untuk setting ulang gitu. Maksudnya apakah audio yang dulu tuh mereka buang atau mereka setting ulang tempat speaker dan sebagainya sih rata-rata gimana tuh Mas? Ya kata-kata sih kalau ada yang masih bisa dipakai ya saya ini pertahankan aja Pak, ini dipakai. Ini cuman lokasinya aja yang salah. Ternyata ini cuman salah instalasi amplinya Pak, gitu-gitu. Itu aja. Jadi nggak melulu harus beli baru semua gitu. Oke. Oh gitu ya. Jadi kita masih bisa memanfaatkan apa yang walaupun kita Mas Pangko bilang tadi yang murah pun sebenarnya kalau bisa menghasilkan suara yang proper atau instalasi yang proper itu bisa menghasilkan suara yang bagus lah gitu kan. Oke, Masya Allah. Oke, mungkin terakhir pertanyaan Anda Mas Pangko. Ini kita bahas tadi lah. Maksudnya apakah audio yang bagus itu ya? Maksudnya audio yang bagus itu kan pastinya tetap ada harga ada barang lah ya. Maksudnya ada harga ada kualitas ya kan. Itu kalau kita di masjid nih atau di studio lah, apakah kita memang perlu untuk memaksimalkan perangkat ya kan, maksudnya dengan dalam arti apakah kita perlu untuk membeli perangkat yang super mahal untuk menghasilkan audio yang benar-benar kualitas, atau mungkin kita bilang kita masih bisa menyesuaikan namun kita bisa instalasi yang benar itu menghasilkan suara juga mungkin yang bagus. Menurut Mas Pangko gimana nih Mas? Kalau saya sih memang kalau beli yang bagus memang mahal gitu kan. Benar. Tapi jadi gini maksudnya Anda ingin suara itu kalau saya 9 ya pasti mahal. Betul. Tapi apakah 7 itu jelek? Oh iya. Kayak gitu aja sih. Maksudnya selama suaranya itu jelas diterima dan didengar, kalau goalsnya itu sudah cukup ya udah berhenti aja di 7 itu nggak apa-apa. Maksudnya ini bukan 7 tuh, maksudnya ini bukan masalah level ya. Maksudnya itu fungsinya tuh mau sampai mana Pak gitu, mau sampai mana gitu. Ya Pak, saya yang penting jelas aja Pak. Ya udah sampai sini aja nggak apa-apa gitu. Bukan itu bukan sesuatu yang buruk juga. Kan yang penting kontennya tuh, dakwahnya tersampaikan gitu. Iya. Mau jernih
jernih banget sampai nilai 9, ya nggak akan berubah tetap. Yang penting kan kontennya yang nyampe kan. Tapi itu ya kalau memang enggak, saya mau punya jernih banget, ada dananya kok, ya udah nggak apa-apa. Masya Allah kan ya termasuk niatan pahala yang insya Allah tercatat juga kan. Saya maksimal di sini gitu. Kayak gitu. Masya Allah. Suatu ketika kalau kita buat workshop tentang audio, Mas Fangko siapa jadi narasumber? Iya banget. Karena suka banget emang ngobrolin audio tuh ya. Oh gitu ya. Dan udah itu kayak udah lama nggak ada lawan partner. Bener ya. Bisa panjang juga soalnya. Masya Allah. Insya Allah nanti kita akan buat workshop ya Mas ya. Ya semoga Allah mudahkan. Nanti Mas Fangko kita undang untuk narasumber kita. Amin. Jadi kalau pemirsa, kalau Anda tanya balik pemirsa, menurut pemirsa perlu nggak sih kita mengadakan workshop? Dan bagi pemirsa Furqon TV dan pendengar suara Radio Furqon, kira-kira tertarik nggak untuk ikut nanti workshop yang kita adakan nanti? Mungkin bisa nulis jawabannya di kolom komentar kita di sosial media kita. Baik Mas Fangko, jazakallah khair atas waktunya, atas ilmunya, Masya Allah nih. Jadi sore ini kita dapat insight baru ya. Jadi terkait dengan bagaimana kita bisa memaksimalkan audio yang ada dan sejauh mana kita memang harus memikirkan kualitas audio yang baik untuk masjid atau mungkin studio dakwah kita lah ya. Oke. Baik Mas, barakallahu fikum atas waktunya. Ya, semoga Allah selalu menjaga antum Mas ya. Hati-hati nanti perjalanan pulang ke Surabaya. Masya Allah. Oke. Bagi pemirsa Furqon TV dan juga pendengar suara Radio Furqon dimanapun Anda berada, terima kasih atas waktunya telah menyimak. Semoga diskusi kita ini bisa membawa manfaat untuk antum semua. Dan sekali lagi bagi antum yang ingin berkomunikasi dengan Mas Fangko, mungkin ingin konsultasi masalah audio di masjid atau mungkin di studio antum, bisa mengunjungi Vortex System Installation. Enggak cuma Vortex System aja. Vortex System. Nanti bisa, nanti yang ada gambar masjid-masjid itu antum bisa direct message di situ ya Mas ya. Iya bisa. Kalau langsung ke IG juga bisa, Ahmad Fangko. Oh iya, di IG beliau juga bisa langsung ke Ahmad Fangko. Nah itu bisa langsung berdiskusi dengan beliau. Baik, kita tutup dengan pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.